Mungkin ini cukup panjang videonya atau mungkin bisa jadi part satu dan part 2. Dan kalau kalian nonton yang di TikTok atau podcast yang di Spotify, eee, kalau di TikTok mungkin bisa 3 part, kalau di Spotify mungkin audio jadi bisa langsung, full. Mmm, oh ya, buat kalian yang nonton di YouTube, kalian bisa, eee, mode apa namanya, mode screen off screen. Karena konten ini aku desain supaya orang nggak harus lihat videonya untuk nikmatin kontennya. Oke, langsung aja kita mulai. Dari akun yang bernama Raden Ridki, mantan fotografi network engineering administrasi 1 tahun. Kenapa ada CV-nya? Oke, langsung. Awal cerita, saya mendaki salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede Pangrango, pada tahun 2016. Saya membawa 7 pendaki. Mereka semua adalah sahabat-sahabat saya sendiri dan saya sendiri sebagai leadernya. Total ada 8 orang. Saya berangkat jam 1 malam hari Sabtu dan kita menunggu base camp hingga jalur Cibodas dibuka, dan seperti biasa, saya selalu tidak bisa tidur setiap mendaki alias begadang terus. Oke, akhirnya sebelum berangkat kita diperiksa oleh pihak SIMAKSI, dan akhirnya setelah selesai kita berangkat dan tidak lupa untuk berdoa sebelumnya. Singkat cerita, kita sudah dalam perjalanan. Saya lupa pos berapa, dan akhirnya di situ kita beristirahat. Tapi tidak untuk saya. Entah di benak dan pikiran saya terpikir, kenapa ya kita mendaki harus solidaritas? Apakah sahabat-sahabat saya bisa saling menjaga atau peduli dengan saya atau dengan rekan yang lain? Bagaimana ya rasanya ketika menjadi orang yang egois untuk meninggalkan sahabat-sahabat saya di perjalanan? Apakah mereka marah atau membenci? Entah datang dari mana pikiran dan hal penasaran itu. Dan akhirnya ketika mereka beristirahat, saya, saya malah melanjutkan berjalan sendiri untuk mendaki duluan, dan carrier yang saya bawa adalah konsumsi. Akhirnya saya mencoba memisahkan diri dari rombongan karena ada pikiran seperti tadi. Setelah saya terus berjalan sendiri, saya juga menemukan beberapa pendaki yang lewat. Akhirnya saya merasa saya sudah jauh dari sahabat-sahabat saya, dan akhirnya saya berhenti sejenak di batu besar sebelum pos air panas. Nah, di situ saat saya duduk di batu besar itu tiba-tiba kabut tebal turun, menutupi semua pandangan saya, dan merasa ada sosok tinggi besar hitam. Dan di situ saya merasa ada yang gak wajar karena kabut tiba-tiba turun. Tidak ada pendaki satu orang pun, dan sahabat saya pun tak kunjung datang. Akhirnya saya di situ diam sambil berzikir dan minta pertolongan Allah. Dan ternyata saya sudah menunggu lama sahabat-sahabat saya, kurang lebih 2 jam, tapi belum ada yang datang. Akhirnya saya mencoba melanjutkan jalan sendiri ke atas lagi, karena kalau ke bawah lagi saya merasa sudah cukup berat membawa konsumsi dan merasa sudah jauh dengan sahabat-sahabat saya. Akhirnya saya melanjutkan lagi sambil berzikir ditemani kabut tebal, walau seperti ada yang mengikuti, tapi setelah dilihat tidak ada. Dan alhamdulillah akhirnya saya sampai di pos air panas. Sebelum melewati jurang air panas Gunung Gede, dan di situ saya menemui ada yang mendirikan satu tenda dekat air panas. Entah saya heran kenapa di mendirikan tenda, kenapa dia mendirikan tenda di dekat air panas bau belerang di situ. Dan akhirnya saya mencoba beristirahat sejenak sambil menunggu rombongan juga. Dan saya mengajak ngobrol pendaki yang ada di tenda. Dia menanyakan, "Bang, naik sendiri, nggak takut?" Saya eh, saya jawab, "Nggak bang, saya sama rombongan masih di belakang." Pendaki itu nanya lagi, "Bang, jangan bangun sendirian di situ. Saya dekat, oke, saya dekat pos kosong udah lumutan.
Sini aja di tenda. Oke. Terus saya jawab, kagak bang, gue di sini aja. Gue orangnya nggak mudah percaya sama orang yang baru kenal. Oh, dalam hati, gue tuh orangnya, karena gue orangnya nggak mudah percaya sama orang. Akhirnya saya masih sendiri dekat pos air panas sambil menunggu rombongan, dan setelah 1 jam menunggu di situ akhirnya mereka datang. Sebelumnya saya merasa di pos itu ada yang duduk ngeliatin saya, tapi saya cuekin karena niat saya ke gunung bukan untuk mengusik mereka. Oh iya, sebelumnya juga saya lihat burung hitam juga, entah burung apa itu. Maybe burung gagak kali ya. Ketika bertemu dengan rombongan mereka, semua melihat saya begitu cuek, terus berjalan hanya menyapa saya. Dan di situ saya belajar keegoisan atau hal penasaran yang tiba-tiba keluar saat mendaki harusnya tidak dilakukan. Karena kalau dipikir secara nalar, juga kenapa saya lakukan semua itu? Entah, saya masih bingung. Intinya, kalau ada hal-hal yang dipikirkan membuat kita sesuatu tindakan membuat membuat tindakan gak wajar, lebih baik dibicarakan karena untuk keselamatan diri sendiri dan sahabat-sahabat saat mendaki. Oke. Banyak juga typonya ya. Oke. Dan akhirnya kita melewati air panas terjun yang dibentangkan tali saja, dan saya posisi di belakang rombongan sekarang. Jadi dia udah rotasi posisi. Saya nggak mau ceritakan semua hal yang terjadi saat saya sendiri tadi, takut mengganggu psikologi rombongan. Akhirnya kita sampai di pos kandang batu. Niatnya kita mau mendirikan tenda di situ. Entah kenapa di situ hawanya benar-benar serem dan sepi, tidak ada yang mendirikan tenda di situ, dan benar-benar auranya sangat menyeramkan. Dan saya di situ hampir mual, tapi kita memutuskan untuk tidak mendirikan tenda di situ dan melanjutkan sampai kandang badak. Dan akhirnya kita mendirikan tenda di kandang badak. Singkat cerita, di waktu malam yang dingin, ada teman saya yang tidak bisa tidur. Dia tidur di pojok. Entah dia merasakan ada yang mencoel dia di luar tenda. Akhirnya dia pindah ke tengah. Dan pagi pun tiba. Kita mengejar sunrise untuk naik ke Gunung Gede. Di situ hanya ada rombongan kita saja yang naik karena benar-benar sepi. Akhirnya kita sampai puncak untuk menikmati sunrise dan sampai siang. Oh, setelah kita mau turun dari puncak Gunung Gede, saya ditinggalin sendiri karena terlalu asik diam di puncak. Entah mengapa, di atas puncak itu memang benar-benar sepi. Gak ada satu orang pun, sampai saya bingung juga pada kemana. Saya pun seketika bingung jalur untuk turun ke bawah, sampai lupa di mana. Akhirnya saya mencoba untuk memanggil teman-teman saya, dan mereka pun menjawab. Akhirnya saya mengikuti suara tersebut dan bisa berkumpul kembali. Dan akhirnya kita turun, walau sebenarnya terpisah dengan rombongan. Saya memutuskan untuk turun paling belakang bersama sahabat saya yang baru pertama kali naik mengalami cedera pada kaki sambil memberi semangat. Dari kejadian itu saya banyak belajar, mulai dari hal-hal mistis di gunung, walau sebenarnya masih banyak lagi. Mengikuti rasa penasaran tiba-tiba muncul arti solidaritas memahami karakter sahabat yang sebenarnya, dan banyak lagi. Mungkin banyak orang yang hilang karena ada pikiran atau hal yang membuat mereka penasaran dengan sesuatu, akhirnya mereka tersesat untuk kembali. Allahu a'lam. Semoga cerita saya menjadi pelajaran bagi semua orang. Terima kasih. Nggak ada klimaksnya ya.